Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas materi mengenai perekonomian Indonesia dengan submateri kependudukan, ketenagakerjaan, kesempatan kerja, dan pengangguran. Indonesia sendiri merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Yang pertama yaitu Cina dengan jumlah penduduk 1,376 miliar. Lalu yang kedua India dengan penduduk sebanyak 1,287 miliar. Dan yang ketiga yaitu Amerika dengan jumlah penduduk sebanyak 323,28 juta. Dan Indonesia sendiri memiliki penduduk sebanyak 255,5 juta jiwa. Di Indonesia sendiri, 70% usia penduduknya merupakan usia produktif dan terus meningkat pada setiap tahunnya. Untuk itu, kualitas SDM harus terus ditingkatkan untuk mengatasi jumlah pengangguran. Sebelum kita membahasnya lebih jauh, mari kita memasuki submateri yang pertama, yaitu kependudukan. Kependudukan sendiri berkaitan dengan yang pertama, jumlah, lalu yang kedua, struktur, yang ketiga, jenis kelamin, yang keempat, agama, yang kelima, kelahiran, yang keenam, perkawinan, yang ketujuh, kematian, yang kedelapan, persebaran, yang kesembilan, mobilitas, dan yang kesepuluh, kualitas. Dinamika penduduk adalah suatu proses perubahan jumlah penduduk yang komposisinya dipengaruhi oleh yang pertama, fertilitas, yang kedua, mortalitas, dan yang ketiga, migrasi. Sekarang mari kita bahas mengenai mobilitas penduduk dan migrasi. Mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk diartikan sebagai perpindahan atau pergerakan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain. Mobilitas penduduk terdiri atas mobilitas permanen dan mobilitas tidak permanen. Mobilitas permanen. Mobilitas permanen adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan maksud untuk menetap di daerah tujuan. Contoh dari mobilitas ini yaitu migrasi internasional dan migrasi dalam negeri. Mobilitas non-permanen. Mobilitas non-permanen adalah pergerakan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain yang bersifat sementara atau tidak bertujuan untuk menetap dalam waktu yang lama. Berdasarkan lamanya waktu di tempat tujuan, mobilitas non-permanen dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah komutasi. Komutasi yaitu bentuk mobilitas penduduk non-permanen secara ulang-alik atau pergi pulang tanpa menginap di tempat yang dituju. Atau dengan kata lain, waktu yang dibutuhkan kurang dari 24 jam. Orang yang melakukan proses komutasi dinamakan komuter atau penglaju. Contohnya, orang-orang yang tinggal di Bogor namun bekerja di Jakarta, melakukan perjalanan menggunakan kereta rel listrik Jabodetabek untuk bekerja setiap hari di Jakarta dan kembali pulang ke Bogor di hari yang sama. Dan yang kedua adalah sirkulasi, yaitu jenis mobilitas penduduk non-permanen tetapi sempat menginap di tempat tujuan atau mobilitas non-permanen musiman. Orang yang melakukan sirkulasi dinamakan sirkuler. Contohnya, orang-orang yang pergi mudik ke kampung halaman masing-masing ketika libur lebaran dan menetap di sana selama beberapa hari. Sekarang mari kita bahas mengenai migrasi. Migrasi merupakan perpindahan penduduk dengan tujuan menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif atau batas politik negara yang bisa disebut migrasi internasional. Migrasi terbagi menjadi dua, yaitu migrasi dalam negeri dan migrasi luar negeri. Migrasi dalam negeri yaitu perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lainnya, namun masih dalam satu wilayah negara. Sedangkan migrasi luar negeri yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lainnya. Sebagai contoh, migrasi dalam negeri yaitu orang Kalimantan yang merantau ke Pulau Jawa untuk mencari pekerjaan agar meningkatkan taraf ekonominya. Dan contoh migrasi luar negeri yaitu orang Indonesia yang pindah ke Amerika untuk melanjutkan pendidikan. Penyebab dari migrasi sendiri adalah yang pertama, kurangnya lapangan pekerjaan. Yang kedua, kepadatan penduduk. Yang ketiga, sumber daya alam yang kurang. Lalu yang keempat, keinginan memperbaiki taraf hidup. Yang kelima, melanjutkan pendidikan. Dan yang keenam, alasan agama. Sekarang mari kita bahas jenis-jenis migrasi dalam negeri. Yang pertama adalah urbanisasi. Urbanisasi merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota. Keuntungan dari urbanisasi sendiri ialah yang pertama, memodernisasikan warga desa. Yang kedua, menambah pengetahuan warga desa. Yang ketiga, menjalin kerjasama yang baik antar warga suatu daerah.
Dan yang keempat, mengimbangi masyarakat kota dengan masyarakat desa. Dan akibat dari urbanisasi ialah, yang pertama, terbentuknya suburb, tempat-tempat permukiman baru di pinggiran kota. Yang kedua, makin meningkatnya tunakarya, yaitu orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Yang ketiga, masalah perumahan yang sempit dan tidak memenuhi persyaratan kesehatan. Dan yang keempat, lingkungan hidup tidak sehat, timbulkan kerawanan sosial dan kriminal. Lalu, mari kita bahas mengenai ruralisasi. Ruralisasi sendiri merupakan kebalikan dari urbanisasi, yaitu proses perpindahan penduduk dari suatu daerah di perkotaan yang padat penduduknya ke daerah lain di pedesaan yang masih jarang penduduknya. Faktor penarik ruralisasi sendiri ialah yang pertama, harga lahan di daerah pedesaan relatif masih murah dan terjangkau. Lalu yang kedua, biaya hidup dan pola kehidupan masyarakat di desa lebih sederhana. Yang ketiga, semakin mahalnya lahan di perkotaan sehingga banyak masyarakat kota yang tidak dapat memiliki lahan di kota. Dan yang keempat, masyarakat kota yang jenuh dengan situasi dan kondisi di perkotaan. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai transmigrasi. Transmigrasi merupakan perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya menuju ke daerah yang lebih jarang penduduknya, guna untuk memeratakan penduduk di suatu negara yang belum rata. Dan sekarang mari kita bahas mengenai transmigrasi luar negeri. Transmigrasi luar negeri yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain yang bertujuan untuk mendapatkan kehidupan atau penghasilan yang lebih baik dari negara sebelumnya. Ada dua jenis transmigrasi yang akan kita bahas, yaitu imigrasi dan emigrasi. Imigrasi adalah perpindahan orang dari suatu negara ke negara lain di mana ia bukan merupakan warga negara. Imigrasi merujuk pada perpindahan untuk menetap permanen yang dilakukan oleh imigran, sedangkan turis dan pendatang untuk jangka waktu pendek tidak dianggap imigran. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai emigrasi. Emigrasi yakni perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara asal ke negara luar dengan tujuan bekerja atau menetap. Orang yang melaksanakan emigrasi disebut dengan emigran. Sebagai contoh, orang Indonesia yang pindah ke Saudi Arabia dengan tujuan untuk bekerja. Sekarang, kita telah memasuki materi mengenai ketenaga kerjaan. Angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan seluruh penduduk dalam suatu negara yang sudah memasuki usia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Klasifikasi tenaga kerja berdasarkan penduduknya terdiri dari tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Klasifikasi tenaga kerja berdasarkan batas kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Klasifikasi tenaga kerja berdasarkan kualitasnya terdiri atas tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, dan sebagainya. Sebagai contoh adalah anak sekolah atau mahasiswi. Sekarang kita memasuki materi yang terakhir yaitu pengangguran. Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Ada 7 jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, pengangguran friksional. Yang kedua, pengangguran struktural. Yang ketiga, pengangguran teknologi. Yang keempat, pengangguran kiknikal. Yang kelima, pengangguran musiman. Yang keenam, pengangguran setengah menganggur. Dan yang ketujuh, pengangguran total. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja. Berdasarkan jam kerja, pengangguran dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama, pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Lalu yang kedua, pengangguran setengah menganggur adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan. Biasanya, tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu. Lalu yang ketiga, ada pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal. Pertumbuhan penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.
Dilansir dari situs kompas.com pada tahun 2015, laju pertumbuhan penduduk Indonesia per tahun adalah sebesar 1,49%, atau setara dengan 4 juta jiwa per tahun. Jumlah penduduk di Indonesia sekitar 70% ada di usia produktif, maka dengan itu akan meningkatkan pula jumlah angkatan kerja. Namun, peningkatan angkatan kerja berbanding terbalik dengan kualitas SDM dan lapangan pekerjaan yang tersedia. Sebab dari itu, pemerintah telah membuat kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kebijakan kependudukan, yaitu dengan menjalankan program KB, membuat undang-undang perkawinan, pembatasan pemberian tunjangan untuk anak bagi PNS, dan transmigrasi. Lalu kebijakan ketenaga kerjaan, yaitu yang pertama menyelenggarakan bursa tenaga kerja, yang kedua memberikan pelatihan kerja, dan yang ketiga meningkatkan mutu pendidikan.